Presiden Jokowi berpesan agar implementasi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Pasalnya, jika hal itu tidak dapat dipenuhi, Jokowi akan meminta DPR untuk merevisi undang-undang tersebut. Dilansir oleh Kompas.com pada Senin 15 Februari 2021, Jokowi bahkan akan meminta DPR untuk menghapus pasal-pasal karet yang ada di UU tersebut. Sebab, menurutnya pasal-pasal tersebut menjadi hulu dari persoalan hukum undang-undang tersebut. Kompas.com merangkum sederet nama yang pernah terjerat kasus UU ITE, mulai dari orang biasa hingga tokoh. Yang pertama yakni drummer grup band Superman Is Dead, Igede Ari Astina atau yang kerap dikenal sebagai Jerings, juga pernah terjerat kasus UU ITE. Jerings dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia di Bali karena unggahan yang dibuat di Instagram pribadinya. Jerings kemudian divonis 1 tahun 2 bulan penjara pada 19 September 2020. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 3 tahun penjara. Jerings melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Denpasar. Kemudian Pengadilan Tinggi Bali memutuskan mengurangi hukuman Jerings menjadi 10 bulan pada 19 Januari 2021 lalu. Berikutnya adalah Baik Nuril, seorang guru honorer asal Mataram, NTB yang pernah terlilit kasus UU ITE. Perjalanan kasusnya berawal pada 2012 silam ketika Nuril menerima telepon dari kepala sekolah berinisial M. Dalam percakapan itu, M menceritakan perbuatan asusila yang dilakukannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Lantaran berasa dilecehkan, Nuril merekam percakapan tersebut. Pada tahun 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat M geram. Pada tahun yang sama, Nuril kemudian dilaporkan ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut. Yang ketiga adalah Prita Mulyasari. Ia harus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, Banten dikarenakan curhatnya melalui surat elektronik yang menyebar di internet mengenai layanan RS Omni Internasional Alam Sutra. Pihak rumah sakit beranggapan Prita telah mencemarkan nama baik rumah sakit tersebut beserta sejumlah dokter mereka. Pihak RS Omni akhirnya menggugat Prita dan ia didakwa melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE. Yang keempat adalah seorang jurnalis pendiri Watchdog dan sutradara film dokumenter Dandi Dwi Laksono yang juga pernah terseret kasus UU ITE pada September 2019. Saat itu Dandi ditangkap oleh Polda Metro Jaya lantaran tweetnya di Twitter dianggap menebarkan kebencian berdasarkan SARA. Kuasa hukum Dandi Al-Ghifari Aksa mengatakan pendiri Watchdog itu ditangkap atas tweet tentang Papua yang ia unggah dalam akun Twitternya. Dandi kemudian dijerat pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran ujaran kebencian terhadap individu atau suatu kelompok berdasarkan SARA. Yang terakhir adalah musisi Ahmad Dhani, ia juga pernah terjerat kasus UU ITE. Ahmad Dhani resmi menjadi tersangka kasus ujaran kebencian karena sejumlah tweetnya melalui akun Twitter @ahmaddhanipras pada Maret 2017. Dan lalu dikenai pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Kemudian Dhani mendapatkan vonis penjara 1 tahun 6 bulan dalam sidang putusan yang digelar pada 28 Januari 2019. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi berikutnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!